Halo adik-adik semua, peserta calon taruna-taruni Poltekim dan Poltekim. Kemarin kita sudah bahas apa saja jenis tahapan seleksi Catar Poltekim, yaitu pertama seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar atau CAT, seleksi kesehatan, seleksi kesamaptaan, kemudian seleksi psikotes, dan terakhir adalah wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan. Nah, kali ini kita sudah mendapat informasi terkait dengan pengumuman kelolosan seleksi administrasi, di mana yang mendaftar seluruhnya adalah kurang lebih 28.000 peserta. Setelah dilakukan seleksi administrasi, yang lolos seleksi administrasi sebanyak 25.108 peserta. Nah, yang 2.108 peserta ini wajib mengikuti seleksi selanjutnya, yaitu seleksi CAT atau seleksi kompetensi dasar. Bagaimana sih seleksi kompetensi dasar itu? Mari kita bahas seleksi tersebut. Apa yang perlu dipersiapkan dalam mengikuti seleksi kompetensi dasar atau CAT, Computer Assisted Test? Pertama, tentunya teman-teman harus mempelajari apa itu seleksi kompetensi dasar. Saat ini sudah enak sekali, banyak di internet pelatihan-pelatihan yang membahas terkait dengan CAT, baik di channel-channel YouTube maupun di website-website. Nah, itu teman-teman harus pelajari dan terus lakukan latihan, karena kalau kita sering latihan maka kita terbiasa untuk mengikuti latihan atau menjawab soal-soal terkait dengan CAT. Nah, kedua, persiapkan nomor dan kartu ujian peserta yang sudah didapat bagi teman-teman yang sudah lolos verifikasi atau lolos seleksi administrasi. Biasanya panitia menerapkan pakaian pada saat mengikuti CAT itu adalah hitam putih. Nah, ini tolong dicatat, ini jangan dilanggar, karena kalau teman-teman tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan panitia, bisa-bisa teman-teman juga tidak diperkenankan mengikuti seleksi CAT tersebut gitu. Dan kedua, tentunya harus datang lebih awal. Kenapa harus datang lebih awal? Karena biasanya kita butuh ketenangan pada saat menjalankan ataupun mengikuti tes CAT tersebut. Kita tidak tahu di jalan nanti macet, kemudian kita antri dan lain sebagainya gitu. Apalagi pada saat mengikuti CAT, pada saat datang ke lokasi yang jumlah pesertanya banyak, itu juga menjadi permasalahan gitu. Nah, waktu kapan dilakukannya CAT di masing-masing daerah dapat nanti kami informasikan pada layar berikut. Kemudian teman-teman pada saat persiapan itu harus mengikuti arahan-arahan yang sudah disampaikan panitia. Lihat pengumuman di website resminya di Catar, kemenkumham.go.id, dan media-media sosial panitia yang resmi. Pada saat pelaksanaan tes, biasanya panitia mengarahkan rekan-rekan sesuai dengan sesi di mana rekan-rekan sudah ditetapkan di dalam pengumuman. Biasanya nantinya rekan-rekan semua akan memasuki ruangan sebelum diberikan arahan bagaimana menjawab atau mengerjakan soal-soal. Rekan-rekan itu tidak diperkenankan membawa apa-apa ke dalam ruangan. Biasanya kalau membawa tas dititipkan ke panitia. Yang beberapa kali kami memantau di lapangan, bagi teman-teman yang wanita, kalung dan beberapa perhiasan juga harus
dibuka dan harus ditaruh di tas dan dititipkan kepada panitia. Nah ini lebih baik pada saat pelaksanaan rekan-rekan tidak usah menggunakan perhiasan dan lain sebagainya. Demikian juga pulpen dan alat-alat tulis lainnya tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruangan. Teman-teman hanya membawa KTP dan kartu ujian. Kertas, pensil biasanya sudah disediakan di meja komputer di mana rekan-rekan semua akan mengerjakan soal CAT tadi gitu. Peserta yang terlambat datang biasanya kalau pemberitahuan ataupun penjelasan dari panitia sudah diberikan, itu tidak boleh lagi memasuki ruangan. Nah ini rekan-rekan harus datang lebih awal, jangan sampai terlambat. Intinya seperti itu. Nah bagaimana pelaksanaan tes SKD atau CAT itu? Biasanya setiap tahun itu sudah ditentukan passing grade dari masing-masing soal yang diujikan. Nah, ada 3 jenis soal pada saat CAT itu. Pertama adalah tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan ini untuk tahun-tahun sebelumnya atau tahun kemarin itu passing grade-nya adalah 126. Ini masing-masing tahun biasanya kadang suka berbeda dan yang menentukan ini adalah BKN dan Menpan, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tes intelijensia umum. Nah ini passing grade tahun lalu sekitar 80. Yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah ini masing-masing soal seluruhnya tiga jenis ini berjumlah 100 soal. Dan dari 100 soal itu rekan-rekan mempunyai waktu untuk mengerjakan selama 90 menit atau 1,5 jam. Nah ini waktu harus benar-benar nih diperhatikan oleh rekan-rekan semua. Masing-masing soal seperti tes wawasan kebangsaan itu sebanyak 30 soal. Kemudian tes intelijensi umum itu ada 35 soal. Dan tes karakteristik kepribadian juga 35 soal, jadi 100 soal semuanya. TWK dan TIU itu satu soal bernilai 5 kalau itu benar, dan kalau salah nilainya 0. Jawaban biasanya pilihan ganda, ada A, B, C, D, E. Nah itu kalau di TWK dan TIU itu nilainya satu soal 5, dan kalau salah 0. Beda dengan TWK dan TIU, kalau TKP atau tes karakteristik kepribadian itu adalah range, jadinya nggak ada soal yang salah kecuali tidak menjawab gitu ya. Jadi soal itu nilainya 1 sampai 5. Nah, jawaban yang paling bagus 5, yang paling rendah adalah 1. Nah, ini teman-teman harus banyak berlatih juga untuk soal-soal baik itu TWK, TKP maupun TIU. Nah, kalau teman-teman disarankan untuk menjawab saja soal, jangan sampai soal itu nggak dijawab, karena kalau soal nggak dijawab nilainya 0 gitu ya. Apalagi TKP itu ada range 1 sampai 5. Sayang kalau nggak dijawab dia 0. Maka kalau gitu ya, intinya susah untuk dijawab atau tidak, ya jawab saja gitu. Karena nilainya nanti pasti ada antara 1 sampai 5 dibanding tidak menjawab. Maka nilainya 0. Pengalaman yang lalu, biasanya untuk menjawab tuh ada juga rekan-rekan yang sudah menjawab semuanya, akhirnya dibetulin atau dikoreksi. Ada juga yang dikoreksi malah bagus, ada juga yang dikoreksi malah nilainya turun. Masing-masing nantinya pada saat pelaksanaan tentunya semua nilai CAT ini bisa dilihat langsung di layar, bahkan BKN sudah beberapa kali menyelenggarakan CAT ini, kita bisa lihat di rumah dengan mengikuti live streaming YouTube-nya BKN. Jadi nilai teman-teman itu secara langsung bisa dilihat pada saat itu juga. Jadi kalau memenuhi syarat passing grade, pertanyaannya apakah langsung bisa mengikuti tahap selanjutnya atau tes kesehatan. Nah ini berdasarkan informasi dari panitia, walaupun kita lolos di passing grade, masih harus mengikuti ataupun harus di ranking kembali gitu. Karena yang lulus CAT ini
ditentukan adalah 3 kali formasi. Artinya kalau kemarin ada keterangan bahwa formasi untuk Poltekkip 300, untuk Poltekkip 300, maka di CAT nanti diambil masing-masing jurusan adalah 900 gitu. Nah, yang 900 ini akan mengikuti tes selanjutnya atau tes kesehatan. Masing-masing 900, jadi seluruhnya berjumlah 1.800 gitu. Nah, nanti pada saat tes kesehatan kita akan bahas kembali apa saja yang harus dipersiapkan dalam tes kesehatan, bagaimana tes kesehatan itu dilaksanakan, dan apa yang perlu dipersiapkan. Nanti kita bahas pada kesempatan selanjutnya. Tetap semangat dan sukses selalu.